Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan judul PKM saya, perubahan sistem ekonomi lama dengan sistem ekonomi digital guna memajukan perekonomian bidang transportasi. Saya Fauzan Nizar, NIM B300190216. Yang kedua Cindy Eka, NIM B300190217. Ketiga Akid Sofianto, NIM B300190218. Yang terakhir Muhammad Iqbal, NIM B300190219. Untuk latar belakang, transportasi memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan di bidang ekonomi harus berkaitan dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Namun saat ini transportasi terdapat beberapa permasalahan. Pada saat bidang transportasi tersebut masih menggunakan sistem ekonomi lama, tentu terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi karena teknologi dan fasilitas yang kurang memadai. Sisi lain, banyak masyarakat yang kurang mengerti penggunaan dan keamanan menyebabkan jenis-jenis akses ekonomi digital banyak diabaikan oleh masyarakat. Pemahaman mengenai ekonomi digital sangatlah diperlukan. Selain berguna meningkatkan perekonomian, juga bermanfaat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat. Dapat kita lihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut menggambarkan bahwa kemacetan di jalan raya itu diakibatkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jarang sekali orang-orang menggunakan kendaraan umum seperti bis maupun kendaraan umum yang lainnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ekonomi lama menjadi ekonomi digital terhadap bidang transportasi. Yang kedua, faktor apa saja yang mendukung serta menghambat dalam perubahan ekonomi lama menjadi ekonomi digital pada bidang transportasi. Yang ketiga, bagaimana cara agar masyarakat bisa memahami dan bisa menggunakan ekonomi digital dengan baik. Kondisi terkini masyarakat di Indonesia. Jika dilihat dari sisi kanan, terdapat gambar di mana terjadi bentrok antara pengemudi konvensional dengan pengemudi transportasi online. Permasalahannya adalah pengemudi konvensional tidak terima pendapatan mereka selalu berkurang karena adanya transportasi online. Ini bisa disebabkan karena sebagian dari pengemudi konvensional sebenarnya mau memanfaatkan peluang untuk menggunakan transportasi online. Tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai aplikasi online yang digunakan, mereka memilih untuk tetap bertahan sebagai pengemudi konvensional meskipun mereka sadar bahwa penghasilan mereka akan lebih sedikit daripada ketika menggunakan akses digital yang disediakan. Selanjutnya terdapat perbandingan ketika menggunakan ekonomi digital dengan tanpa menggunakan ekonomi digital. Pada gambar di sisi kanan terdapat antrian pembelian tiket di mana masyarakat harus mengantri dan berdesak-desakan untuk mendapatkan tiket. Tentunya ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Ini bisa disebabkan karena masyarakat kurang memahami dan kurang mau memanfaatkan akses digital yang disediakan. Berbeda jika mereka mau memanfaatkan ekonomi digital seperti pada gambar di sisi kiri, terdapat aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam pembelian tiket, yang tentunya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Faktor yang mendukung serta menghambat dalam perubahan ekonomi lama menjadi ekonomi digital bidang transportasi. Masyarakat merupakan faktor pendukung juga faktor penghambat dalam penerapan ekonomi lama menjadi ekonomi digital. Masyarakat yang mampu memanfaatkan ekonomi digital dengan baik akan membantu mempermudah dalam penerapan ekonomi digital ini. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk mencari informasi dan mempelajari ekonomi digital akan menjadi faktor penghambat ekonomi digital bidang transportasi. Transportasi memiliki pengaruh cukup besar bagi perekonomian. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian melalui ekonomi digital pada bidang transportasi ini. Langkah strategis yang pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisien dan daya saing pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat
beradaptasi dengan ekonomi digital dan kebutuhan lapangan kerja jangka panjang. Yang ketiga, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas masyarakat. Yang keempat, mengubah secara fundamental dalam pengenalan masyarakat dengan ekonomi digital bidang transportasi. Yang kelima, memberi informasi visual mengenai sistem digital kepada masyarakat dengan pemaparan yang lebih mudah melalui video yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Teknik implementasi. Yang pertama, memperbaiki kualitas layanan digital. Yang kedua, pengamatan terhadap masyarakat melalui survei visual. Yang ketiga, merancang informasi visual mengenai ekonomi digital. Yang keempat, menyediakan tempat untuk masyarakat menyampaikan kritik dan saran. Yang kelima, mengamati apakah langkah ini berjalan dengan baik atau tidak untuk mengubah masyarakat ekonomi lama menjadi ekonomi digital. Aplikasi yang digunakan YouTube dan Instagram. Lalu masuk kesimpulan dengan memaparkan informasi secara virtual seputar operasional alat transportasi online dan akses digital lain seperti pembelian tiket secara online, pembayaran tol melalui kartu tol, pembayaran denda tilang melalui smartphone, melalui media YouTube sebagai perantara. Dengan pemaparan menggunakan bahasa asing mudah dipahami sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami cara mengoperasikan aplikasi ekonomi digital. Diharapkan dapat memberi feedback positif seperti kemudian kenyamanan, keselamatan bagi masyarakat umum dalam rangka memainkan peran mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempermudah aktivitas sehari-hari dengan adanya pemanfaatan ekonomi. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.